Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, di saat harga-harga terus melambung, perjuangan emak-emak menyajikan hidangan untuk keluarga bukan perkara mudah. Di tengah terik matahari, emak-emak berdesak-desakan berebut sembako murah. Antrean ribuan warga beli paket sembako murah mengular di halaman gedung Serbaguna 3 Raksa Kabupaten Tangerang. Meski terik panas dan tengah berpuasa, para ibu ini tetap antusias demi bisa beli sembako seharga Rp50.000 atau sepertiga lebih murah dari harga normal. Paket sembako berisi beras 3 kilo, minyak goreng 2 liter, gula dan terigu 1 kilo. Lebih murah ini, kalau ada lagi mau lagi. Kalau di pasar berapa? Hampir 100 ribuan. Antrean ribuan warga beli sembako murah juga terjadi di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Antrean membludak hingga ke jalan raya. Dalam pasar murah ini, warga bisa beli sembako seharga Rp72.000, berisi beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula dan terigu masing-masing 1 kilo. Kalau yang beli saja antre, apalagi yang gratis. Ratusan warga berebut paket sembako gratis di halaman rumah dinas Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak ada jalur antrean, warga langsung berebut paket sembako saat truk pengangkut tiba. Akibatnya, aksi saling dorong tidak terhindarkan. Beberapa warga mengaku kecewa karena tidak kebagian 1.000 paket sembako gratis dari Gubernur Sulawesi Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya berebut sembako murah, para emak-emak juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan baju lebaran keluarganya. Salah satunya berburu baju layak pakai seharga Rp5.000 per helai di Bazar Ramadan. Ratusan ibu-ibu ini begitu antusias pilih-pilih baju lebaran di pasar murah lapangan Krida Nusantara, Cilacap, Jawa Tengah. Warga berburu baju layak pakai seharga Rp5.000 per helai, mulai dari gamis, celana, hingga mukena. Meski bukan baju baru, tapi kondisinya masih bagus. Bahkan tiap baju dikemas dalam plastik seperti baju baru pada umumnya. Warga pun mengaku senang karena dengan uang Rp50.000 saja bisa beli baju lebaran untuk satu keluarga. Ini baju gamis, daster, atasan. Dapat berapa? Dua. Iya. Satu berapa ini? Rp5.000. Gimana murah, Ibu? Iya murah. Nanti dipakai siapa itu? Ya buat sendiri kan namanya. Bazar baju murah layak pakai diharapkan bisa membantu meringankan beban pengeluaran warga saat merayakan Lebaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 hari jelang Lebaran, suasana mudik mulai terasa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sudah ada Aulina Iyasha. Aulina, berapa total tiket yang terjual hingga saat ini? Ya baik, halo selamat siang Wiki dan juga pemirsa terkait bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen jelang H-8 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk pada siang hari ini masih terlihat lengang, hanya terlihat beberapa saja para penumpang yang menukarkan tiket elektronik. Namun memang untuk kursi penumpang terlihat penuh baik di area dalam maupun di area luar. Data dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri, ini sudah menyediakan sekitar 1.800 kereta api jarak jauh yang tersedia sejak tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025. Ini pun rata-rata kereta perharinya nanti akan ada 84 kereta api dengan kapasitas tempat duduk yang tersedia ini sekitar 1 juta seat. Dan saat ini dari seluruhan PT KAI Daob 1 Jakarta yang ini baik dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir ini sudah terjual sekitar 592 kursi. Dan nantinya pastinya dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri ini sudah menyiapkan kereta tambahan, yakni ada Yogyakarta, Malang, Semarang, Tegal, Bandung, dan juga masih ada rute beberapa lainnya di sekitar Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sementara itu Wiki dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, Aulina, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ribuan kendaraan pemudik telah memadati Pelabuhan Merak, Banten, bahkan hingga tertahan berjam-jam. Sementara ratusan pemudik juga memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan pemudik mulai memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan.
Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan untuk mendapatkan tiket harga normal jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Penumpang didominasi pemudik yang akan pulang kampung dari wilayah Kalimantan. Dari Balikpapan. Mau kemana? Ini kenapa pulang lebih awal, Bu? Iya. Supaya perjalanan lebih bagus. Kalau soal tiket, Bu, agak susah atau bagaimana, Bu? Bagus saja. Pelabuhan Merak Banten juga telah dipadati ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Mulai 27 hingga 30 Maret 2025, 3 pelabuhan yakni Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ akan dibuka untuk melayani pemudik. Untuk menghindari kemacetan, pihak ASDP juga akan memberlakukan sistem ganjil genap. Dari Merak Banten dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah petugas mendapati jajanan takjil mengandung formalin dan pewarna tekstil. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, didapati daging beku kadaluarsa tidak layak konsumsi. Petugas gabungan Pemkab Kulon Progo melakukan razia makanan minuman di Pasar Bendungan Wates. Dalam razia ini, petugas menemukan daging beku tidak layak konsumsi karena telah kadaluarsa. Petugas juga menemukan ikan teri mengandung formalin. Petugas juga menemukan makanan dan minuman yang mengandung formalin. Petugas BP POM Bandung menggelar razia takjil di Jalan Pusdai, Kota Bandung. Dari sampel jajanan yang dijual para pedagang, petugas menemukan mie basah mengandung formalin dan pewarna tekstil. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, dan Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 3 gudang sepatu, helm, dan sajadah di Tangerang, Banten terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Pedagang panik melihat kobaran api meludeskan gudang sepatu, helm, dan sajadah di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dibantu warga, pedagang menyelamatkan barang dagangan. Percikan api akibat korsleting listrik berasal dari gudang helm. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Keinformasi lain, pemirsa, rumah ambruk akibat tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat bertambah. Pemilik rumah pingsan menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Bang Ijo, ada Bang Ijo. EM Rohaini pingsan usai melihat rumahnya ambruk. Rumahnya rata dengan tanah setelah rumah di sebelahnya juga hancur Selasa lalu akibat pergerakan tanah yang terjadi sejak hari Minggu lalu. Tak ada korban dalam kejadian ini, pemilik rumah telah mengungsi, petugas pun telah mengamankan lokasi. Sepanjang dari jam 1:30 pagi, itu tuh sudah itu terus gerak terus. Berapa rumah Pak yang di sini, Pak, yang keseret? Baru 2 ini aja. Selain 2 bangunan yang ambruk, pergerakan tanah ini juga berdampak pada pasar yang ada di dekat rumah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Ribuan massa aksi mengelilingi gedung DPR RI saat pengesahan RUU TNI di sidang paripurna hari ini. Ada tim kami, Camar Haenda, yang berada di depan gedung DPR. Camar, apa tuntutan dari massa aksi? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan gedung DPR RI, tepatnya di pintu masuk utama. Tadi kami sudah memantau terdapat 2 massa aksi yang mendukung dan juga yang menolak dari disahkannya rancangan Undang-Undang TNI yang baru. Saya akan tunjukkan kepada Anda di belakang ini. Kalau tadi Anda sudah lihat bagaimana mereka yang mendukung untuk rancangan undang-undang disahkan karena mereka mengaku bahwasanya TNI bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menuntaskan korupsi dan juga mensejahterakan masyarakat. Namun yang Anda saksikan saat ini adalah beberapa perwakilan masyarakat yang masih hadir untuk bisa mereka menolak dari rancangan undang-undang TNI yang baru. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 beberapa pasal yang sudah direvisi, salah satunya berkaitan dengan supremasi sipil, kemudian juga adanya perluasan dari jabatan yang bisa diemban oleh Tentara Nasional Indonesia yang menurut simpatisan ataupun juga massa aksi ini dapat membahayakan kedaulatan negara. Dan tentunya berkaitan dengan salah satu lembaga yang juga cukup dikritisi bahwasanya TNI bisa menduduki jabatan ataupun juga posisi strategis di Kejaksaan Agung.
Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya Kejaksaan Agung sebagai salah satu tombak ataupun juga ujung perjuangan dari bagaimana penegakan hukum di Indonesia, dikhawatirkan oleh mereka bahwasanya dengan disahkannya undang-undang ini dapat menghilangkan independensi dari lembaga tersebut. Saya kembalikan ke Wiki di studio. Terima kasih Camar, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berhati-hatilah membeli produk kosmetik. Petugas BPOM menggerebek industri rumahan produk skincare ilegal di Ciputat, Tangerang Selatan. Dari bisnis ilegal ini, pelaku meraup keuntungan miliaran rupiah per bulan. Petugas BPOM menggerebek industri rumahan di Kampung Gunung Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Disita ribuan skincare tanpa merek, bahan baku serta alat produksi. 2 apoteker serta puluhan pekerja diamankan. Produk skincare ilegal dijual pelaku di Jabodetabek, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sebulan keuntungan bisnis ilegal mencapai miliaran rupiah. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengguna skincare ilegal berpotensi mengalami gangguan kesehatan, iritasi kulit, alergi, perih pada bagian wajah, hingga resiko terkena kanker. Pemirsa, berpura-pura membeli, seorang ibu rumah tangga nekat mencuri baju lebaran. Pelaku beraksi saat toko ramai pembeli. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang memakai baju pink mengambil baju yang dibungkus plastik. Berpura-pura ingin mencobanya, pelaku memasukkan baju tersebut ke dalam tasnya. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku yang ternyata penyandang tunarungu. Pelaku ternyata pernah ditangkap dalam kasus curanmor bersama kekasihnya. Sementara itu, kesal digugat cerai, seorang suami tega menganiaya dan menyiramkan air keras kepada istrinya. Kondisi korban kritis akibat 10 luka tusukan, serta mengalami luka bakar 70% akibat siraman air keras. Bahkan kedua mata korban terancam buta. Sang suami yang kabur masih diburu polisi. Pemirsa, brand perhiasan lokal terkemuka Isago Jewels kini hadir di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Bersamaan dengan pembukaan store barunya, Isago Jewels juga memperkenalkan produk terbaru permanen bracelet, gelang eksklusif yang didesain tanpa pengait yang dapat dilepas. Penguntingan pita oleh co-founder dan co-CEO Isago Jewels, Valencia Tanusudibio, bersama kreatif director dan co-founder Isago Jewels, Jenny Lee, menandai diresmikannya store pertama Isago di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Flagship store Isago Jewels tampil eksklusif dan elegan, mengusung konsep conscious luxury. Brand perhiasan lokal terkemuka ini menghadirkan perhiasan mewah dan cantik berbahan dasar 14 karat recycled gold dan lab ground diamond. Dalam peresmian store barunya ini, Isago juga memperkenalkan produk terbarunya yakni permanen bracelet, sebuah gelang eksklusif yang didesain untuk digunakan secara permanen tanpa pengait. Dari segi target audiensnya, Kokas sama Isago cukup selaras. Banyak anak muda, banyak keluarga muda, dan Kokas sendiri juga sepertinya itu adalah shopping destination yang premium di Jakarta. Jadi permanen bracelet itu adalah 24/7 bracelet dari Isago. Jadi terbuat dari 14K gold dan tidak bisa dilepas. Jadi dilas langsung ke tangan. Jadi bisa dipakai terus-terusan. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Dias Triawan, iNews melaporkan.